Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi prosedur dan juga function pada Oracle PLSQL. Langsung saja kita masuk ke prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah sebuah subprogram yang berdiri sendiri dengan tujuan untuk melakukan beberapa tugas tertentu. Nah, prosedur ini sering juga disebut sebagai blok PLSQL sehingga dapat digunakan kembali atau digunakan secara berulang atau istilahnya itu reusable. Nah, walaupun si prosedur ini nanti dapat digunakan secara berulang, tetapi kita bisa dapatkan hasil yang dinamis atau yang berbeda dengan kita menggunakan parameter nantinya. Nah, nantinya hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan logic yang kita masukkan atau tugas yang kita masukkan, dan hasil yang dinamis tersebut dapat kita gunakan dengan menggunakan parameter. Nah, nanti hasilnya itu akan sesuai dengan parameter yang kita masukkan itu. Dan juga karena mereka disimpan ke dalam database sebagai objek database. Nah, langsung saja kita masuk ke struktur dari prosedur itu sendiri. Di sini ada keyword create or replace. Or replace ini sebenarnya opsional atau boleh tidak digunakan, tetapi best practice-nya itu lebih baik menggunakan replace karena nantinya ketika kita meng-create prosedur dengan nama yang sama, tetapi ketika kita ingin mengubah logic misalnya dari prosedur itu sendiri, maka ketika kita tetap tidak menggunakan sintaks atau keyword or replace ini, maka nantinya itu akan dianggap sebagai error karena si program itu nantinya akan membaca bahwa si prosedur itu telah pernah dibuat gitu. Nah, jadi kalau pernah dibuat maka kita harus menggunakan keyword or replace. Nah, sini ada keyword create or replace, dan juga jangan lupa klik keyword prosedurnya dan juga nama dari prosedur yang ingin kita buat, dan juga parameternya ini jumlahnya bebas, dan juga keyword is. Lalu kita mendeclare statement atau mungkin variabel, dan ini juga opsional sebenarnya. Dan juga keyword begin, dan juga executable statementnya nanti ketika kita ingin menjalankan tugasnya gitu, kita membuat codingannya di blok ini. Dan juga jangan lupa end dari prosedurnya. Nah, untuk keyword prosedur dan juga nama prosedurnya ini juga opsional. Kita bisa hanya menggunakan and lalu titik koma. Nah, langsung saja kita masuk ke implementasi dari prosedurnya. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu menambah atau mengurangi gaji pegawai berdasarkan ID. Langsung saja kita coding. Kita connect dulu ke sysdba-nya atau adminnya. Lalu kita membuat database-nya. Di sini kita menggunakan nama misalnya tugas prosedur function. Kita copy ini terlebih dahulu karena nanti akan dipakai sebelah. Nah, lalu kita memberikan privilege terhadap database-nya. Lalu kita connect ke database-nya. Lalu di sini saya menggunakan data yang saya dapati dari dosen saya. Nah, cara masukkan datanya ini ada dua, yaitu yang pertama dengan cara copy paste-nya, dan yang kedua itu cara cepatnya kita bisa langsung drag and drop filenya. Nah, lalu jangan lupa titik koma. Nah, error tadi yang pada awalnya itu terjadi karena di filenya codingannya itu ada query-nya drop tabel, sementara tabelnya itu belum dibuat. Mari kita tunggu sebentar.
Nah, ini biasanya terjadi karena ada kelebihan sintaks. Nah, setelah kita masukkan datanya, baru kita mulai untuk encoding atau menerapkan implementasi dari prosedurnya. Nah, dengan mengikuti dari struktur cara membuat prosedur yang tadi, kita menggunakan keyword create or replace, atau mungkin kita tidak menggunakan replace lebih dulu. Create misalnya prosedur, dan sini saya ingin menambahkan gaji, maka nama prosedurnya tambah gaji misalnya. Nah, karena saya di sini mengambil dari ID pegawainya, maka di sini kita menggunakan PID employees dot employee ID. Sini saya juga menggunakan ERD dari skema atau file tadi, sehingga kita bisa tahu di tabel tersebut apa saja atributnya dan juga hubungannya dengan tabel-tabel lain. Walaupun pada implementasinya nanti kita hanya menggunakan dua tabel, yaitu employees dan juga department. Lanjut coding. Employee ID untuk mengambil tipe data dari yang sesuai dengan atribut yang ada di tabelnya, mengikuti yang ada di tabelnya. Ketika kita mengubah tipe data atau mungkin ukuran dari datanya yang ada di tabelnya, maka yang ada di codingan ini akan mengikuti dari yang ada di tabelnya. Lalu kita menggunakan parameter penambahan, misalnya untuk menambahkan gaji yang ditambahkan itu berapa. Lalu diikuti dengan keyword is, dan kita ingin mendeklarasi variabel, maka deklarasinya itu di sini. Tapi karena di sini saya tidak mendeklarasi variabel, maka langsung saja kita begin. Lalu di sini kita update tabel employees. Lalu di sini set salary sama dengan salary plus P penambahan, lalu from employees. Oh ya, kita harus menggunakan where, tapi sebenarnya ini where employee ID sama dengan P ID, ini kan. Oke. Nah, prosedurnya sudah jalan, mari kita coba implementasi di tabelnya. Di sini kita coba dulu untuk men-select employee ID, employee kemudian untuk mendapatkan nama awal dari karyawannya, dan juga di sini salary from employees. Nah, sini kita dapatkan ada beberapa karyawan. Misalnya kita ingin menambahkan gaji si Kevin misalnya. Kevin ini memiliki ID 124, maka kita bisa jalankan langsung atau panggil prosedurnya dengan nama tadi tambah gaji. Kita masukkan parameternya, yang pertama itu PID, kita masukkan ID-nya dan juga gaji yang ingin kita tambah. Misalnya di sini saya ingin menambahkan 1.200, maka nanti si Kevin ini gajinya akan menjadi 7.000 harusnya, kalau misalnya lancar, nggak ada error. Bismillah. Oke, prosedur successfully completed. Nah, ketika kita select lagi, maka harusnya sudah menjadi 7.000. Nah, si Kevin sekarang sudah jadi 7.000 gajinya. Nah, itu salah satu contoh implementasi prosedur di studi kasus saya dengan menggunakan
struktur yang tadi yang telah saya buat. Tadi kita hanya menggunakan si create aja ya. Sini kita hanya menggunakan create. Nah kalau misalnya kita ambil lagi ini, mungkin lama nanti aja di function. Nah nanti kalau misalnya saya jelaskan saja, nanti kalau misalnya kita ingin mengubah misalnya salary ini, misalnya kita kali 2 penambahannya, jadi kita tambah lagi P penambahan gitu. Nah kalau misalnya kita langsung update, kita menambahkan P penambahan saja di sini, maka ketika kita tidak menggunakan keyword or replace, maka yang dihitung itu si programnya itu menghitungnya prosedur ini dengan nama ini itu pernah dibuat itu. Jadi kalau ingin mengupdate-nya, jadi kita harus menggunakan or replace, karena nanti hitungannya kalau kita tanpa menggunakan keyword or replace, maka kita ingin membuat baru gitu, tapi namanya sudah ada, sudah dibuat gitu contohnya. Nah langsung saja kita berpindah ke function. Apa itu function? Hampir sama dengan prosedur sebenarnya. Bedanya function itu mengembalikan nilai atau mereturn nilai. Jadi kalau misalnya kita terapkan atau kita ambil pada contohnya pemrograman Java, bahasa Java, maka si prosedur tadi itu sebenarnya adalah method void, yaitu method yang tidak mengembalikan nilai. Sementara function itu dia merupakan, kalau di bahasa pemrograman Java-nya, yaitu method non void atau method yang mengembalikan nilai atau mereturn nilai. Dan juga fungsi ini juga sebuah subprogram, intinya sama seperti prosedur tadi, bedanya hanya mengembalikan nilai atau tidak. Nah strukturnya juga hampir sama, create or replace function, keyword function, ada nama functionnya, ada parameternya, dan juga bedanya di sini. Di sini dia mereturn sebuah tipe data. Ada keyword is dan juga deklarasi statement, ada keyword begin dan juga nanti eksekusi dari statementnya, dan jangan lupa return dari tipe value nya tadi, lalu diakhiri dengan keyword and. Nah langsung saja implementasinya di sini, yaitu saya menggunakan studi kasus menghitung total karyawan pada departemen tertentu. Kita langsung saja di sini misalnya kita kerja langsung saja or replace function, nama fungsinya misalnya hitung karyawan. Di sini kita hanya menggunakan satu parameter saja, yaitu departemen ID-nya. ID departemen ID percentage, lalu yang kita sini return. Sini kita akan return number karena return di fungsi ini nantinya akan berupa angka number is. Nah di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel yaitu counter, itu untuk menghitung baris yang dihasilkan dari perintah query kita nantinya. Misalnya sini number. Nah nanti kita return dari function kita ini nantinya itu merupakan variabel counter ini. Langsung saja begin. Nah di sini query kita select count. Nah kita menggunakan method select method count di sini, yaitu nantinya akan menghitung baris dari query ini nantinya yang dihasilkan dengan kita gunakan kondisi where dari departemennya, where departemen ID-nya berapa. Nah berapa baris yang dihasilkan oleh departemen ID tersebut, departemen dengan ID tersebut. Dan nantinya jumlah dari baris tersebutlah yang akan kita masukkan ke variabel counternya. Nantinya kita akan return variabel counter tersebut. Untuk var counter from employees
ID sama dengan PID. Itu koma for counter koma lalu n. Selesaikan error. Oke, fungsinya jalan, dan mari kita coba pada tabelnya. Nah, di sini kita tidak menggunakan exact, tapi saya lebih menggunakan BBMS output line karena nantinya kita akan langsung melihat hasilnya. Tapi kita select dulu untuk melihat apakah betul function kita ini berjalan dengan benar atau tidak. Select department ID department name employee ID employees terus from department employees on department ID sama dengan employees department ID. Bismillah. Nah, di sini kita dapati departemen ID-nya dan juga nama dari departemennya. Sebenarnya ini nggak perlu, tapi biar ramai saja. Nah, kita ambil di sini misalnya kita ingin menghitung departemen ID dengan departemen dengan ID 50, ada berapa total karyawannya. Nah, sini saya akan menggunakan BBMS output line. Langsung aja kita declare. Ketika kita declare untuk variabel ID-nya, karena nantinya kita akan gunakan pada BBMS outputnya. Misalnya number, saya kita ambil sini 50, lalu dia, nah langsung aja kita BBMS output line pesan ini dengan jumlah total atau jumlahnya deh, jumlah karyawan pada departemen dengan ID, masukkan sini ID, variabel ID-nya yaitu sebanyak. Nah, di sini kita masukkan, kita panggil fungsinya yang tadi hitung karyawan. Nah, kita masukkan parameternya. Tadi kita hanya meminta parameter ID dari departemennya. Nah, kita panggil di sini variabel ID-nya. Karena ketika kita tidak menggunakan variabel ID atau tidak kita simpan, maka di sini kita akan membuat manual gitu. Nah, lanjut. Karyawan lupa pilih dengan M dan com.
Sudah. Oke, kita start. Nah, di sini fungsi kita berjalan, yaitu outputnya jumlah karyawan pada departemen dengan ID 50 itu sebanyak 5 karyawan, dan kita cek di sini apakah benar departemen dengan ID 50 itu sebanyak 5 karyawan. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, berarti fungsi kita berjalan dengan benar. Nah, kekurangannya yaitu di sini saya tidak menampilkan departemen dengan ID 50 itu namanya apa gitu. Nah, itu kekurangan dari fungsi ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.